Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Food Lover. Tak terasa bulan suci Ramadan 1444 Hijriah telah berlalu. Satu bulan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan diri untuk menyongsong Hari Nan Fitri. Momen spesial ini Benu akan merangkum berbagai kegiatan sosial yang telah Benu laksanakan. Mulai dari gerebek kampung Ramadan di pelosok Sukabumi, menyiapkan menu sehat untuk berbuka dengan mobil dapur keliling, serta berbagi kepada anak yatim. Ikut menyiapkan sahur, berkenalan, serta mengajak siswa Smart and Santri Tahfiz berbelanja baju lebaran. Yuk ikuti Benu berbagi rasa di Hari Raya. Food Lover, seperti janji Benu akan ikut menyiapkan menu sahur untuk siswa Smart Excellencia Indonesia dan santri dari Excellencia Tahfiz School. Benu mau membangunkan anak-anak di asrama, masih pada tidur ternyata. Sholat tahajud berjamaah menjadi ibadah sebelum sahur. Selagi mereka masih di masjid, Benu akan membantu tim dapur untuk menyiapkan menu sahurnya. Menu sahur hari ini ada semur daging, sambal goreng, dan sayur capcay. Masak besar lagi kita Food Lover. Wuhui. Sambil menikmati menu sahur pagi ini, Benu akan berkenalan dengan Goni dan Fadil yang merupakan siswa berprestasi dari Smart Excellencia. Sebelum kita ajak ngobrol, langsung yuk kita dengarkan dulu kisah kedua anak emas ini. Nama saya Abdul Goni. Nama saya Muhammad Fadil Prayata. Alasan saya kenapa mau masuk Smart Excellencia Indonesia karena yang pertama, saya ingin menggapai semua cita-cita saya, dan yang kedua, saya ingin membantu untuk meringankan beban keluarga. Keinginan saya sendiri awalnya dan permintaan orang tua agar ya ngurangin beban juga, beban keluarga. Profesi bapak saya sebagai buruh harian lepas, jadi kerja di toko gitu. Yang kerja cuma angkat barang gitu. Kalau ayah sebagai tukang ojek online, kalau ibu sebagai ibu rumah tangga. Awal-awal masih kangen sama orang tua, tapi kalau makin lama udah kebiasa. Pas kangen itu keingat dengan ya doa-doa orang tua, habis itu keinginan orang tua ngebahagiain gitu kan, habis itu memenuhi keinginan orang tua. Cita saya ingin menjadi ulama, ya nanti kuliahnya di luar negeri gitu. Dengan beasiswa hafalan saya, alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Belajar lagi terus ngajarin orang-orang yang di kampung saya dengan ilmu saya yang dengan adanya ilmu saya yang ada gitu, buat ngajarin. Tak kalah hebatnya, dua orang di sebelah Goni dan Fadil ini juga merupakan santri berprestasi dari Excellencia Tahfiz School. Dari aslinya dari mana sih, Dit? Aslinya orang Bogor sih. Bogor ya? Tapi orang tua pindahan dari Palembang. Oh, dari Palembang. Oh. Orang tua masih ada semua? Ayah udah nggak ada. Sisa ibu. Single parent. Adit, motivasinya kan udah 30 juz nih. Awal-awal itu gimana sih motivasinya, pengen ada target apa gitu atau gimana sih sebenarnya? Awalnya tuh sebelum masuk sini udah pernah mondok dulu. Cuman kayak nggak ada perubahan walaupun udah sempat selesai. Orang tua tuh nyaranin ibu nyari pondok yang sekalian bisa merojahnya lebih cepat gitu. Jadi sekarang fokus khusus untuk hafalan ya? Iya. Nggak ada yang lain? Kan kita selesai udah kelas 2. Cuman kita kelas 3 ini kita udah fokus buat paket C. Kalau Rosid gimana ceritanya Rosid nih? Asli mana? Asli NTB. Jadi sebenarnya dari sana udah bawa berapa juz atau malah kosong masih belum? Saya bawa 5 juz dari rumah. Motif awal saya untuk sekolah di sini itu awalnya memang pengen ngerantau gitu, dan suka ngerantau gitu. Dari SMP juga saya udah jauh dari orang tua, tidak pulang gitu. Karena SMP saya juga mondok, dan saya kayak ngerasa kalau cuma di daerah saya sendiri itu kita hasilnya tuh segitu-segitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu. Makanya saya minta ke orang tua saya, ke ibu saya untuk
sekolah aja di Jawa gitu. Motif awalnya itu untuk cari pengalaman. Lama-kelamaan saya juga muncul juga nih untuk menjadi hafal Quran. Dan tentu kalau jadi hafal Quran itu kan nggak mudah gitu, susah gitu. Apalagi tantangannya kan anak muda zaman sekarang kan lagi mencari jati diri gitu ya. Kalau kita sendiri kan juga ngerasa iri kadang, cuman lagi-lagi kembali pada niat gitu. Bisa juga gitu kadang mikir gitu, orang tua jauh gitu, masa nanti saya pulang Nggak dapat apa-apa. iya gitu kosong. Jadi semakin kuatnya kita jadi mendapatkan tujuan 30 juz itu menurut saya pribadi insya Allah mudah. Dari keterbatasan ekonomi orang tua, tapi bisa mencapai pada titik ini. Ada yang 30 juz, ada yang 3 juz masih baru. Mau cita-citanya apa nih sebenarnya? Yang ke depan ini mau ngapain? Kalau saya sendiri itu punya cita-cita pengen jadi public figure. Jadi apa ilmu kita miliki itu ya nggak cuma untuk kita gitu, bagi gitu. Sharing ilmu. Kalau Adit? Pas saya dari cita-cita untuk kuliahnya dulu, saya pengennya ngambil jurusannya bisnis. Jadi emang pengen ngebangun bisnis ya. Kalau Goni gimana? Kalau dari segi cita-cita sih jadi pengusaha gitu. Pengusaha. Tapi kalau dari orang tua kalau bisa jadi orang yang bermanfaat ya kayak tokoh-tokoh Islam mengajarkan Al-Quran ke kampung dan lainnya gitu. Transfer ilmu ya? Iya, transfer ilmu. Kalau Fadil? Ya pengen ya kayak kakak-kakak ini bisa hafal 30 juz. 1. Itu misi pertama ya Kak? Belum kepikiran? Oh iya. Fadil kan masih yang paling muda ya? Belum kepikiran. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga ini terus bisa berlanjut jadi inspirasi teman-teman yang lain. Nanti Om Benu aja kita akan jalan lah pokoknya keliling ya. Tak heran mengapa siswa Smart Excellencia ini memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Karena Smart Excellencia Indonesia sendiri merupakan sekolah menengah akselerasi, berasrama, dan bebas biaya. Jadi siswa yang masuk ke sekolah ini betul-betul siswa pilihan terbaik dari seluruh Indonesia, namun memiliki keterbatasan secara ekonomi. Proses seleksinya juga ketat loh, Food Lover. Wah, hebat-hebat ya. Kesuksesan siswa di sini pastinya tak lepas dari dukungan tenaga pengajar yang mumpuni, program pola belajar yang tepat, fasilitas dan peranan ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat setiap siswa. Untuk mengapresiasi kegigihan mereka dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran, demi menggapai cita-cita mulia, Benu bersama tim LPM Dompet Duafa akan mengajak keempat anak prestasi ini berbelanja segala kebutuhan sandang. Oke, waktunya kita belanja bareng Fadil, Goni, Umar, dan Aditya ya. Didampingi teman-teman LPM Dompet Duafa, Benu dan anak-anak menuju salah satu pusat perbelanjaan daerah Parung. Alhamdulillah, Benu jadi ikut senang melihat anak-anak bersemangat memilih baju untuk lebaran. Melihat senyum kebahagiaan mereka yang penuh syukur, melihat indahnya berbagi untuk meraih ridho ilahi. Usai sudah cerita perjalanan Benu berbagi rasa di Hari Raya, selamat merayakan Hari Kemenangan bersama keluarga. Kami dari Cerita Rasa Kompas TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.